Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri, kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua, dan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Acara ini mengangkat berbagai macam persoalan yang kita jumpai, yang kita temui sehari-hari, dan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan, seperti psikologi, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif kekristenan. Tema kita kali ini adalah mengurai keruwetan WFH, mengurai keruwetan work from home, dan bersama dengan kita sudah hadir narasumber Dr. Sukmarani, MSI Psikolog. Selamat datang di studio, Ibu Sukma. Ya, Pendeta Santi. Terima kasih. Bu Sukma, secara khusus pada pandemi ya, sepanjang 2 tahun inilah kurang lebih, saya sering mendengar nih respon dari warga jemaat yang bertepatan memang banyak kaum ibu yang mendadak tuh menjadi katanya tuh tingkat stresnya katanya jauh lebih tinggi begitu ya, dengan pelaksanaan work from home ataupun juga pelaksanaan online school. Saya tanya, emang ruwetnya apa? Bukannya enak begitu ya? Di rumah apa yang enak? Katanya di rumah malah tambah ruwet begitu ya. Khususnya nih kaum ibu, apa memang tambah ruwet? Apa yang Ibu Sukma lihat nih, laporan-laporan katakanlah yang memang lebih banyak begitu ya, kaum ibu mengalami begitu ya stres yang sangat tinggi gitu, justru ketika pelaksanaan WFH itu hampir total begitu ya kita lakukan selama berapa tahun ini. Ya, baik, terima kasih Pendeta Santi. Saya memahami dan merasakan apa yang dirasakan para ibu-ibu jemaat di gerejanya Pendeta Santi gitu ya, dan itu mungkin juga terjadi di semua ibu-ibu yang ada di Indonesia ini yang sedang mengalami work from home, termasuk saya sendiri gitu ya. Saya juga ibu yang bekerja juga seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kan harusnya konteksnya work from home itu kan memang bekerja dari rumah, artinya juga jam kerjanya itu juga sebenarnya sama ketika kita bekerja di kantor. Harusnya gitu ya. Harusnya begitu. Harusnya. Jadi kalau kita bekerja di kantor dari jam 8 gitu ya sampai jam 5 sore, ya memang itu sistemnya harusnya dilakukan seperti itu. Hanya saja yang membedakan adalah kita di rumah karena kondisi pandemi gitu ya. Supaya kita lebih safety dan tidak tertular dengan virus COVID-19 ini. Nah, tetapi realitanya tidak demikian adanya gitu. Karena di rumah, terus monitoringnya gimana? Terkadang ini menjadi disalahgunakan sebenarnya gitu ya, sama kita yang kerja di rumah sebenarnya. Jadi tidak dimanfaatkan betul bahwa memang komitmen kita untuk kerja di rumah itu seperti ketika kita kerja di kantor. Oleh sebab itu, terkadang dari pihak kantor menjadi punya curiga-curiga, sehingga oke lah, karena kamu di rumah ya udah anytime kita bisa lakukan pekerjaan itu. Anytime kalau saya mau minta rapat, mau jam 7 malam, mau jam berapa. Mengapa pihak perusahaan bisa ada semacam curiga begitu? Bagaimana? Ya, karena kan tidak bisa kontrol. Bagaimana kita mau kontrolnya kalau di rumah? Ya kan? Kita mungkin bisa aja melapor, saya kerja di rumah, tetapi apakah betul mengerjakan di rumah itu menjadi produktif? Gitu kan ya. Ternyata mungkin tidak seperti itu adanya, malah disalahgunakan seperti itu. Harusnya tetap profesional kan. Belum lagi ketika di rumah ini kita menghadapi anak-anak yang sedang online school saat itu. Gitu. Anak-anak yang masih membutuhkan pengarahan, masih membutuhkan pendampingan gitu ya. Kalau yang anak-anaknya masih kecil-kecil, kalau sudah SMA ya dia sudah bisa mandiri lah, atau sudah universitas dia sudah mandiri. Tapi kalau yang masih TK, SD atau mungkin SMP, dia masih butuh didampingi, gitu kan, didampingi. Apalagi kondisinya kan dari offline ke mendadak online itu kan perubahannya yang sangat signifikan sekali seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu ini seringkali
lebih banyak fokus untuk pekerjaan domestik akhirnya. Ya, Ya bisa kan? dipahami ya. Karena mama saya di rumah kok gitu. Berarti anak-anak menandai di rumah. Di rumah. Di rumah itu bukan situasi kerja, tapi di rumah. Di rumah, padahal ibunya bekerja meskipun dari rumah gitu. Tapi kan susah ya untuk memberikan gini. Oke, mungkin kita kasih pengertian ke anak-anak gitu kan, bahwa ini mami sedang kerja gitu ya. Jadi tolong dipahami gitu. Tapi kan namanya anak-anak ya, kalau ibunya di rumah ya berarti ya nggak kerja dong. Mindsetnya anak-anak kan seperti itu. Sehingga seringkali menjadi direcokin tuh ibu-ibunya. Yang ini, yang itu. Padahal ibunya harus di jam 8 saya harus rapat, jam ini saya harus begini gitu kan. Nah, akhirnya seringkali menjadi tidak produktif gitu. Nah, karena perusahaan juga juga sulit untuk memonitor gitu kan ya, perusahaan juga berpikirnya, kan kamu di rumah, nggak kemana-mana. Jadi kapanpun kita rapat bisa dong, kan online gitu. Jadi diambil kesempatan juga gitu. Karena mereka tidak bisa memastikan Anda dari jam 8 sampai jam 5 benar-benar produktif untuk kerja, betul nggak sih? Gitu. Seperti Anda bekerja di kantor, hanya saja settingnya di rumah. Nah, dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin ada kecurigaan-kecurigaan tertentu, sehingga perusahaan menganggap ya udah di rumah jadi anytime kita bisa dong. Gitu. Mau jam 7 malam juga kita bisa rapat. Padahal jam 7 malam kan sudah saatnya quality time untuk keluarga, kita harus beristirahat, seperti itu. Kan akan berbeda ya kalau di perusahaan itu memang mungkin sangat ketat seperti itu ya. Kalau misalnya pengajar kan jelas nih jam berapa sampai jam berapa ngajar, jam ini ngajar gitu ya. Mungkin yang agak monitornya lebih sulit itu ketika mereka yang benar-benar bekerja di perusahaan yang mana kan perusahaan kan nggak, ya saya nggak tahu ya secanggih apa perusahaan punya CCTV yang bisa memantau mereka dari rumah kayak gitu ya. Mungkin bisa aja seperti itu ya. Tetapi kan itu sangat nggak etis sekali ya. Ini kan berdasarkan trust dong. Berarti kalau bekerja di rumah berdasarkan trust. Jadi tahu apa yang harus dilakukan gitu. Makanya biasanya untuk memonitor itu sih perusahaan-perusahaan selalu menekankan kalau rapat on cam, nggak ada rapatnya off cam. Ya, karena kalau rapatnya off cam dia bisa sambi-sambi kan dia nggak tahu juga. Dia ambil masak kek, ambil ngapain kek, kan nggak ngerti gitu ya. Makanya dalam hal monitoringnya sih sebenarnya sehingga membuat perusahaan itu menjadi ya udahlah, orang kamu juga fleksibel, saya memberikan waktu fleksibel, berarti kapanpun kita bisa dong gitu. Padahal sebenarnya urusan rumah tangga itu juga sama halnya ribetnya gitu kan. Urusan nggak habis-habis itu. Nggak habis-habis. Si ibu ini harus pintar-pintar membagi waktu kan antara bekerja sama ngurus anak. Belum nanti kalau suami gitu kan ya ngurus. Belum nanti rumah anggota keluarga yang lain. Kalau di rumah itu ada eyangnya gitu kan. Wah ribet gitu urusannya gitu. Jadi sebenarnya sih kasihan juga si ibu ini gitu kan. Ketika harus work from home memang ya ada banyak hal lah yang menjadi challenge-nya mereka. Gitu. Apa efeknya ya yang dialami begitu sebagian besar khususnya begitu ya kaum ibu ketika melakukan katakanlah work from home tapi juga beserta dengan mesti mendampingi secara khusus katakanlah memang anak-anak yang memang lagi sedang perlu sangat didampingi, selalu harus ada berada di sisinya bahkan. Jadi ketika WFH efeknya itu tuh kualitas hidup itu menurun ya dari 93% jadi 38% kualitas hidup seseorang. Jadi awalnya kan orang punya kualitas hidup itu bisa 93%. Nah ini menjadi menurun. Kualitas hidup itu seperti apa? Ada waktu istirahat, ada waktu istirahat, quality time dengan keluarganya, gitu kan ya, atau juga dia me time, gitu kan ya, atau dia menjalankan kehidupan ya social life-nya dia lah, gitu. Itu menjadi menurun tingkatan itu, dan juga kebahagiaan kerjanya juga menurun, gitu ya, dari 89% menjadi 49%. Jadi menurunnya cukup jauh ya, cukup signifikan penurunan ini gitu. Dan ini pun bisa berdampak ibu-ibu ini menjadi frustasi dan depresi juga ya gitu, dan bisa burnout juga di dalam menjalankan pekerjaan selama dia work from home. Bisa aja apakah juga bisa terjadi gitu efeknya tuh bukan cuma marah ya, tetapi juga
terjadi kekerasan begitu ya, entah itu verbal maupun juga bisa juga kekerasan fisik yang karena saking burnout-nya begitu ya, entah itu dengan pasangan maupun juga dengan anak. Itu bisa terjadi. Dan memang beberapa yang pernah curhat sama saya gitu ya, kok aku jadi nggak bisa kontrol emosi ya gitu ya. Jadi anaknya, ya buat dia tuh anaknya tuh biasalah rewel seperti itu gitu ya. Tapi akhirnya karena dia juga dituntut banyak pekerjaan gitu, tidak ada batasan waktu kerja juga gitu kan ya. Jadi tidak ada pagar-pagar waktu itu. Tidak ada pagar-pagar waktu itu. Terus dia juga masih harus mengurus anak-anak di rumah. Karena juga harus online school. Betul, karena harus online school. Dan juga kan ketika online school itu kan otomatis orang tua harus siap untuk mendampingi dan mengajari ya. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil tuh banyak PR dan sebagainya. Itu akan membuat ibu-ibu ini ketika dia tidak bisa mengontrol situasinya ini, dampaknya itu tadi bisa verbal abuse, bisa physical abuse ke anaknya. Ya, gitu. ya, betul. Dan ini memang terjadi ya di beberapa di beberapa situasi itu terjadi seperti itu. Dan kita melihat juga fenomena yang terjadi kemarin pada saat work from home itu, dampak tertingginya itu adalah tingkat perceraian itu tinggi sekali ya, karena kan tingkat suami istri jadi sering cekcok, bertengkar seperti itu. Tidak ada me time masing-masing. Iya, tidak ada me time, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing gitu ya. Ya, itu fenomena yang kemarin terjadi seperti itu. Ya, sampai kami ini pernah diingatkan ya sama wali kelas gitu. Jadi wali kelas itu kasih kami emoticon gitu kan ya. Emoticonnya itu maknanya gini, "Moms, jangan sampai di rumah itu Anda lebih macan daripada gurunya di sekolah." Kan biasanya anak-anak kan kalau di sekolah kan gurunya yang marah-marah gitu ya, karena ini kamu nggak bisa gini, gurunya lebih sering ngomel ya. Ini Moms jangan lebih macan ya daripada gurunya ya, dibilang gitu. Jadi maksudnya gini, ya jangan sampai ibunya itu malah jadi lebih marah-marah gitu ya, karena mungkin ibunya juga frustasi juga bagaimana. Karena buat anak-anak ya kan nggak semua anak bisa menerima materi lewat online. Betul. Nah, anak saya pun juga saat itu agak kesulitan juga gitu ya untuk belajar secara online. Les lewat online itu nggak mudah loh. Apalagi matematika. Coba bayangkan bagaimana caranya mentransfer ilmu ya secara online ketika dia les matematika misalnya. Terutama untuk anak-anak yang mungkin secara kapasitas tidak terlalu suka dengan matematika atau minatnya memang nggak kesana gitu kan. Itu kan mereka lebih nyaman ketika ada ada face to face gitu ya, ada pendekatan personalnya, yang memang ada yang mendampingi begitu, mengajari, membimbing. Ada anak yang memang lebih nyaman ketika belajar tuh harus coret-coret kayak gitu kan ya. Nah, itu kan nggak mudah seperti itu. Dan orang tua juga dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan gitu kan, apalagi ketika work from home kemarin kan secara perekonomian itu juga menjadi sangat tidak baik gitu ya, sehingga kan karyawan ini dituntut kan bagaimana caranya, strateginya supaya bisa berkontribusi dalam hal profit dan sebagainya. Nah, itu kan juga mereka juga sudah sudah pusing di pekerjaan, ditambah pusing lagi dengan urusan di rumah seperti itu. Jadi memang WFH itu apakah karena memang saking mendadaknya atau memang WFH menjadi tidak ideal begitu? Karena memang bayangan kita kan rumah itu adalah rumah ya. Rumah bagi kita tuh tempat istirahat, rumah bagi kita tuh buat bercengkrama begitu. Lah tiba-tiba pekerjaan, rapat, urusan gereja, semuanya itu ada di rumah begitu. Ya, betul. Kembali lagi, manusia itu kan makhluk sosial yang secara nature-nya itu kan dia harus berinteraksi dengan orang lain seperti itu ya. Nah, ketika WFH itu semuanya kan beralih menjadi digital. Ya kan? Meskipun rapat dan sebagainya, tapi ngomongnya kan sama laptop. Beda ketika saya langsung dengan Pendeta Santi nih, ada interaksi gitu kan ya. Ada bonding nih di sini, lebih enak kan ngobrolnya dibanding kalau saya ngobrol
dengan media laptop gitu. Karena ada orang-orang tertentu yang merasa nggak nyaman dengan itu. Tetapi ada juga orang yang suka dengan WFH karena buat dia itu dunianya dia. Dunianya dia. Karena dia memang senang dengan sendiri. Atau mungkin yang masih single-single kali ya, yang kalau mengurus anak ya itu dia. Ya, yang belum punya anak gitu ya. Mungkin lebih senang yang seperti itu karena merasa homey. Ya kan? Merasa nyaman. Dia bisa setting rumah dia seperti tempat kerja dia. Dengan catatan itu tadi nggak punya buntut gitu ya. Kalau udah punya buntut susah banget gitu, mau dibuat seperti itu kerja susah. Khusus gitu ya. Susah. Kita harus berbagi kan. Ruang kerja kita berbagi dengan anak kita, dengan pasangan kita, itu kan harus berbagi. Dan itu kan nggak mudah gitu. Ya. Gitu. Dan masing-masing dari kita tuh punya tingkat konsentrasi juga berbeda-beda. Ya. Begitu. Baik. Kita tahan dulu, kita mau masuk segmen yang kedua nih, berbicara tentang mengurai keruwetan WFH. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil tema mengurai keruwetan WFH atau work from home dengan narasumber Dr. Sukmarani MSI Psikolog. Bu Sukma, tadi di awal Bu Sukma sudah memberikan penjelasannya, dan saya yakin semua sahabat juga merasakan keruwetan yang ditimbulkan oleh work from home gitu. Nah, dengan work from home yang tidak bisa kan kerja dari rumah itu selalu siap 24 jam. Tetapi ternyata dalam prakteknya ya kita bisa saja gitu ya, kapanpun waktu kita tetap harus siap ya untuk bisa melakukan WFH 24 jam, dan juga sebagian anak-anak juga masih online school. Dengan menghadapi keruwetan ini yang kita belum tahu nih, kejutan-kejutan apa yang terjadi di masa depan, apa yang mestinya mesti sudah harus disiapkan begitu secara khusus oleh keluarga maupun juga lebih khusus lagi kaum ibu. Ya, pasti yang disiapkan adalah mental ya. Siapkan mental gitu ya. Supaya lebih bisa survive ya ketika menghadapi ini gitu kan. Karena meskipun sekarang sudah dilakukan hybrid ya. Jadi 50% WFO, 50% WFH seperti itu. Tetapi tetap aja terkadang yang WFH ini masih sering 24 jam kerja kayak gitu ya. Nah, artinya yang WFH ini harus punya kedisiplinan diri sih menurut saya. Ini yang WFH-nya kedisiplinan diri atau pihak perusahaan juga yang harus realistis juga dan harus siap mengubah begitu ya, memperbaiki sistem kerja. Saya pikir
dua-duanya ya, baik dari sistemnya organisasi maupun diri kita sebagai karyawan. Baik. Gitu ya. Nah, artinya gini, keduanya harus bisa punya trust gitu ya. Jadi organisasi juga trust dengan karyawan. Ketika dia WFH, dia harus trust bahwa memang pada saat WFH ya dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor sesuai dengan profesional tadi ya, jam kerjanya itu. Demikian juga si karyawannya harus bisa menunjukkan itu dan komitmen dengan kepercayaan yang diberikan. Jangan sampai disalahgunakan. Dia malah jalan-jalan, dia malah kemana-mana itu. Begitu ya. Terus nanti dia posting tuh, gitu kan ya. Work from anywhere. Work from everywhere. Aduh, gitu kan. Nah, ini tuh kan yang akhirnya membuat perusahaan, Anda tuh kerja beneran nggak sih, gitu ya. Gitu apalagi begitu sudah dimintakan target ternyata tidak tercapai. Gitu. Artinya perlu menjaga trust dari keduanya. Pertama trust ya. Trust, harus ada trust. Yang kedua harus punya tadi ya batasan itu ya. Batasan itu harus ada, artinya harus punya perencanaan kerja yang baik dong. Perencanaan kerja yang baik. Ya, harus ada baik dari kerja. sisi organisasi maupun juga pekerja. Ya, organisasi kan pasti sudah punya program kerja. Ya. Yang diberikan kepada si karyawannya gitu ya, melalui divisi-divisinya itu. Dan pastinya kan atasan tuh sudah membagi target. Nah, kita harus punya perencanaan yang baik. Untuk bisa mencapai target ini, apa-apa saja yang harus saya lakukan. Sehingga ketika kita work from home, benar-benar dioptimalkan ini waktu work from home-nya untuk bekerja. Gitu. Kalau WFO kan jelas ya, ada orangnya di situ, tahu mungkin kemana-mana gitu kan ya. Tapi ketika work from home, mana nih bukti atau evidence yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada organisasi sehingga organisasi tuh benar-benar percaya bahwa oh ya memang kamu kerja di rumah sih nggak kemana-mana. Ya. Gitu. Beda ya kalau misalnya dia cuti terus ternyata harus ada meeting dadakan gitu. Ya mungkin dia bisa aja di tempat yang lain karena memang kondisi dia cuti, dia bisa ikut meeting. Tapi kan dia memang dalam kondisi cuti, harusnya memang tidak diganggu-ganggu ya. Tapi kadang-kadang kan, aduh ini penting banget, bisa nggak sebentar aja sejam atau 2 jam gitu ya, ganggu cuti kamu gitu. Kadang-kadang kan begitu ya gitu. Nah, ya boleh-boleh saja kalau itu kondisinya cuti. Tapi kalau memang kondisinya benar-benar harus work from home, ya benar-benar komitmen untuk itu. Jadi tentukan ya, misalnya dari jam berapa begitu ya. Lalu kemudian istirahat jam berapa, lalu kemudian setelah itu juga selesai jam berapa. Dan harus report terus ya ke atasannya ya. Karena report ini sebagai bentuk monitoring juga. Jadi ada sistem juga yang dibuat supaya si pekerja juga selalu bisa report. Betul, reporting itu. Dan reporting itu bisa melalui Zoom, bisa melalui email atau apapun lah yang bisa dilakukan gitu loh oleh si karyawan, dan juga itu menjadi kesepakatan bersama lah dengan organisasinya itu. Saya pikir itu menjadi lebih wise ya, sehingga mereka pun kerja di rumah pun juga tenang, dan juga harus ada komitmen juga lah kalau memang udah selesai waktu kerjanya jangan diganggu-ganggu lagi kayak gitu. Kecuali kalau memang ini mendesak gitu ya, harus eksekusi sekarang gitu. Oke lah gitu ya. Tetapi ya nggak setiap hari begitu juga. Udah harusnya waktunya istirahat masih direcokin, meeting dari jam 7 sampai malam gitu ya. Orang mah tepar aja. Orang kan juga butuh istirahat. Betul. Nah, selain memang dari pekerja maupun juga organisasi, dari sisi mana lagi nih? Apakah juga anggota keluarga juga sama-sama mesti juga dilibatkan? Kita mesti bersepakat nih kalau memang kita WFH, kamu juga masih online school, mesti kita sepakati nih ya jam-jamnya. Saya setuju dengan Pendeta Santi. Jadi perlu ada komunikasi di dalam keluarga. Meskipun anak kita masih TK atau masih SD gitu kan ya. Kalau SMP kan sudah cukup mengerti ya untuk diajak bicara. Kita perlu komunikasikan bahwa mami di rumah itu kerja loh gitu ya. Jadi kita harus bekerja sama juga gitu. Kamu kan juga sekolah gitu. Jadi nanti kalau misalnya mami sudah beresin kamu, ya udah kamu fokus karena mami juga punya pekerjaan gitu. Dan kalau perlu anaknya suruh lihat nih loh, mami lagi kerja kan. Tuh lihat mami lagi rapat. Jadinya kamu ini ya
jangan ganggu gitu. Kamu kan online school ya, udah kamu online school. Tapi kita bisa mengamati anak kita kan dari jarak jauh meskipun kita rapat. Atau melakukan pekerjaan yang lain. Jadi memang ya saya merasa emes ya sebagai ibu tuh harus multitasking. Semuanya kayaknya harus bisa dilakukan gitu ya. Tapi peran pasangan juga penting kan, Bu? Sangat penting, sangat penting. Apalagi kalau misalnya anak udah mulai bisa, cranky. habis gimana, Bong? Kita sama-sama di rumah berarti ya tugas domestik juga kan harus tetap Harus dibagi. ada pembagian tugas, kerjasama yang baik gitu ya. Jadi artinya gini, kan kita bisa komunikasikan nih jadwal kita. Makanya kan perlu tuh ada perencanaan kerja yang jelas. Oke, besok saya padat sekali nih begini-begini. Kamu gimana ya besoknya? Oh, saya nggak terlalu padat. Oke, kamu bisa ya bantu si kecil untuk kontrol atau bantu dia kalau dia ada masalah. Dia nggak bisa ketika sekolah dan sebagainya. Perlu ada pembagian yang jelas dan komitmen. Seperti itu. Dan komitmen. Iya. Dan komitmen. Jadi tadi dari pihak si pekerja juga bisa memanage waktunya, dari pihak organisasi juga ya bisa juga komit. Jangan nanti setelah selesai kerja masih diganggu dengan segala macam begitu ya pekerjaan. Lalu kemudian ya buatlah sistem kalau memang harus memberikan report begitu ya. Dan anggota keluarga juga harus mensupport gitu ya supaya kenyataan yang memang tidak selalu enak ini tetap bisa dihadapi begitu ya, diatasi. Betul. Sehingga nggak merasa terbebani sendiri ya, seperti itu. Tidak merasa terbebani sendiri. Betul. Kecuali kalau misalnya pasangannya WFO. Nah, mungkin kita punya pengasuh atau juga mungkin ada eyangnya gitu ya, yang di situ ya kita kerjasama lah gitu. Kita minta tolong bahwa hari ini saya padat sekali, jadi saya minta tolong ya untuk kamu bisa pantau atau apa seperti itu. Ya, begitu. Kalau misalkan nih ketika dalam keadaan dalam WFH begitu ya, kita udah merasa sudah sangat lelah sekali karena bagaimanapun juga tetap saja katakanlah ya kecolongan begitu ya, tetap saja namanya anak gitu kan ya harus tetap didampingi. Lalu kemudian mesti ada tambahan-tambahan kerja ataupun juga meeting begitu. Apa yang mesti harus dilakukan ini secara khusus untuk kaum ibu supaya tetap mental psikisnya itu tetap bisa waras. Betul, waras. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita juga dong gitu ya. Harus menyelamatkan diri kita, paling tidak menjadi prioritas. Diri kita kan prioritas juga gitu ya. Jadi kalau misalnya diri sendiri itu menjadi prioritas. Ya, menjadi prioritas. Karena kalau misalnya nih kita paksain sampai akhirnya kita sakit, kan yang rugi siapa? Kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita juga kan yang membutuhkan kita gitu kan, anak kita yang membutuhkan kita. Sehingga kita harus menolong diri kita dengan mendahulukan diri kita sendiri dulu. Kalau memang saat itu kita udah bener-bener lelah banget, ya kita break aja gitu. Kan kita tahu nih kapan nih jam-jamnya kita bisa break. Ya, mungkin kita bisa rehat sebentar, mungkin kita bisa tidur dulu lah sekitar 20 menit atau 30 menit sehingga bisa fresh. Gitu kan. Karena kalau kita paksakan 24 jam ya, kita kan bukan robot, bukan mesin. Loh, orang mesin aja juga bisa rusak kok. Mesin kan ada juga perlu waktu istirahatnya juga kan. Gantian dengan mesin yang lainnya seperti itu. Kalau kan enggak ya aus juga ya, rusak juga kalau enggak ya bobrok juga gitu. Apalagi kondisinya kan waktu itu memang kondisi yang sangat mencekam ya. Sehingga kita perlu bisa menjaga kesehatan kita. Jadi perlu break lah kalau memang sudah merasa tidak nyaman dan lelah. Dan kita bisa lihat nih, oh ternyata dari jam 1 sampai jam 2 nggak ada rapat nih gitu ya. Tapi pekerjaan saya sudah selesai, saya sudah report, istirahat dulu aja 1 jam. Nanti kita mungkin mau menggantikan 1 jamnya itu lagi, ya kita tambahin lagi aja waktu 1 jam ke depannya kayak gitu. Jadi kayak kita bayar utang tadi kita istirahat yang mungkin bukan jadwalnya kita istirahat kayak gitu. Gitu ya. Jadi prioritas pada diri sendiri. Iya, dan disiplin juga ya. Jadi benar-benar itu tadi ya, komitmen untuk mendisiplinkan diri. Jangan harusnya bukan jam istirahat kita pakai buat istirahat. Itu tetap selesainya on time ya, nggak gitu juga. Jadi kita bisa seperti membayar tadi ya waktu kita untuk beristirahat. Tapi itu malah menjadi lebih optimal kan. Iya. Gitu. Tapi namanya kadang-kadang ya namanya juga ibu begitu ya. Rasanya tuh apalagi kalau udah di rumah gitu. Kalau udah selesai pekerjaan bertepatan ada di rumah, kayaknya pengen gitu ngurus yang lain gitu. Kayaknya kalau nggak ngurus rumah itu kayaknya gatel.
Kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi gimana ini supaya mengurangi juga ya tidak perlu terlalu harus membebani diri sebegitunya untuk supaya berupaya untuk bisa secara perfect gitu bisa mengerjakan semuanya. Ya. Itu kembali lagi kepada mindset sih menurut saya ya. Mindset yang harus dirubah bahwa ketika kita work from home itu benar-benar ya kita kerja meskipun dari rumah. Artinya tadi itu kepercayaan organisasi itu harus kita pegang teguh. Gitu ya. Toh juga kalau kita WFO juga kita pulang ke rumah juga kita juga nggak bisa perfect kok untuk menyelesaikan urusan domestik ya kan. Masih ada juga yang berantakan gitu. Dan itu mungkin fine-fine aja gitu. Ya udah, anggap aja seperti kalau kita WFO, ya sudah kalau memang tidak bisa terjangkau karena memang kondisi kita bekerja, ya anggap aja seperti kita WFO. Rela aja ya. Iya, udah. Pokoknya ya udah let it go aja lah gitu. Nanti juga pasti ada waktunya untuk kita bisa bersihin kayak gitu. Misalnya, mungkin saya nggak bisa bersihnya hari ini, kita bisa bersihnya di weekend gitu kan. Mungkin weekend kan ini kan ya, waktunya kan kosong kayak gitu kan. Nah, ini perlu kita bisa optimalkan. Gitu ya. Jadi memang mendahulukan kesehatan mental diri sendiri, lalu kemudian yang namanya ibu ya walaupun sesibuk-sibuknya tapi ya sudahlah begitu ya. Tahu bahwa ini porsinya WFH, ya sudah begitu ya. Ada jamnya kerja untuk melakukan tugas-tugas domestik. Kalau memang ada yang memang saat itu belum bisa dikerjakan ya sudahlah, di hold dulu. Atau tutup mata. Ya. Atau ditega-tegakan. Di hold dulu, nanti kalau udah selesai baru kerjain gitu. Baru dikerjakan. Iya, karena kan kalau kita maunya semua kita kerjain ya kita sendiri nanti yang letih sendiri, lelah sendiri gitu. Yang ada nanti kita jadi uring-uringan. Marah-marah. Iya, karena kita nggak cuma capek secara fisik, tapi secara mental kita capek ya. Jadi itu akan malah berdampak jadi buruk kan kalau kita tidak bisa memanage itu gitu. Tidak bisa. Karena kan yang mengalami WFH ini nggak cuma kita aja ya. Banyak ibu-ibu juga mengalami seperti itu. Gitu. Artinya ya kita harus bisa punya toleransi bahwa ya sudah gitu loh. Tidak usah terlalu memaksakan diri kalaupun memang itu belum bisa kita kerjakan. Untuk pekerjaan domestik ya, kita fokusin dulu pekerjaan kantornya. Kalau memang ini sudah selesai, nanti kita istirahat dulu baru kita kerjakan pekerjaan domestik. Tapi kalau pekerjaan domestik emang belum selesai, ya kan kita bisa lihat prioritasnya kan. Mana yang menjadi prioritas. Oh ini tidak terlalu penting. Oh ini yang lebih penting. Nah yang nggak terlalu penting mungkin kita bisa cicil kah atau bisa kerjain di weekend gitu kan lebih enak seperti itu. Jadi kita nggak punya beban. Jadi ya dibuat relax aja gitu. Kalau nggak udah stres tambah stres gitu kan. Gitu. Baiklah Ibu Sukma, kita mau ke segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri. Saat ini kita tiba di segmen yang ketiga dengan tema mengurai keruwetan WFH bersama narasumber Dr. Sukmarani, MSI Psikolog. Ibu Sukma, tadi di ujung segmen yang kedua Ibu mengatakan rileks saja, lalu kemudian komit dong ya dengan kesepakatan gitu. Tapi kan kadang-kadang kan ada rasa ada rasa nggak enak begitu ya. Ada rasa nggak enak untuk katakanlah menolak katakanlah karena kita ingin membuktikan kita cukup komit dan loyal nih, baik itu pada pekerjaan ya yang ada di kantor maupun juga di rumah. Nampak kepingin ya itu tadi sempurna begitu. Ini juga kan ternyata menjadi kelemahan ya. Ya. Lalu bagaimana nih kita bisa berani untuk belajar untuk mengatakan ya kalau memang ya tidak begitu. Iya, jadi memang dibutuhkan keberanian untuk bisa asertif ya dengan situasi yang ada. Ya, artinya organisasi itu juga perlu belajar juga bahwa manusia ini butuh waktu. Mereka punya keseimbangan di dalam kehidupan sosial juga gitu loh. Nggak selalunya untuk bekerja terus. Mentang-mentang ini pandemi terus sudah itu bisa work from home. Jadi organisasi suka-suka dia untuk memberikan penugasan gitu, bahkan sampai 24 jam. Itu kan menjadi tidak sehat. Dan itu bisa menyebabkan kita juga sakit. Akhirnya kalau menurut saya disampaikan saja situasi ketidaknyamanan itu, dan kita bisa kok bilang tidak, dan kita bisa memberikan bukti-bukti bahwa memang selama ini kita tetap komit kok gitu ya, tetap mengerjakan apa yang diminta, tetap mereport apa yang sudah dilakukan gitu. Itu kan ada evidence-nya. Itu kan biasanya kalau kita mengisi absen, itu kan biasanya ada evidence yang perlu diisi. Nah, itu kan menjadi satu bukti bahwa memang selama ini kita bisa pegang kepercayaan dari organisasi. Nah, ketika organisasi itu sudah keterlaluan misalnya gitu ya, kita bisa sampaikan itu bahwa ini sudah melebihi batas gitu ya. Dan saya akan mengerjakan ini besok pada saat jam kerja. Bukan berarti saya tidak akan mengerjakan. Saya tetap mengerjakan. Cuman ini sudah batasnya saya untuk beristirahat. Gitu. Jadi kita punya hak kok untuk menyampaikan itu. Punya hak untuk bersuara menurut saya. Karena kan yaitu tadi di dalam organisasi itu perlu ada interaksi yang baik ya antara organisasi dengan karyawannya. Jangan sampai karyawan ini merasa dirugikan dengan semua tuntutan-tuntutan organisasi yang mungkin tidak masuk akal di saat itu. Karena ini pandemi di rumah ya udahlah, kan kamu bisa kerja kapanpun aja, jam 11 malam juga bisa kerja. Orang kan juga punya batas limit ya, nggak all day untuk bekerja terus seperti itu. Kapasitas berpikir kita juga punya keterbatasan. Ya kan, kita juga punya kelelahan tersendiri gitu dalam hal ini. Jadi menurut saya disampaikan saja, tidak perlu takut gitu ya. Tidak perlu takut untuk gara-gara saya menyampaikan itu saya dipecat. Menurut saya nggak sampai begitu-begitu banget gitu ya. Toh kita sudah menunjukkan bukti-bukti yang ada. Saya pikir itu cukup ya untuk menjadi menguatkan kita ketika kita menyampaikan hal itu. Menurut saya itu. Jadi jangan takut ya kalau untuk menyampaikan kalau memang sudah melewati batas. Betul. Kalau memang kita juga tahu bahwa kita memang sangat komit begitu ya pada tugas-tugas dan pekerjaan. Nah, dalam tuntutan pekerjaan juga kan tadi ya kita bisa mengalami situasi kelelahan begitu. Tapi kadang-kadang kan sebagai ibu begitu ya, mungkin karena sudah terbiasa begitu ya, bisa menanggung begitu beban itu, lalu kemudian kadang-kadang tuh sudah tidak terlalu dirasakan. Ini tuh sudah masuk level bahaya loh begitu ya, bukan cuma mentalmu tetapi juga mental anak-anak begitu ya, karena selalu dijadikan sasaran amarah begitu ya. Kira-kira apa dia alarm-alarm yang harus dimiliki begitu ya oleh kita tuh secara khusus kaum ibu begitu. Oke. Biasanya kan ketika ibu itu sudah dalam kondisi yang kondisi yang tadi ya akut gitu ya, secara mental itu cukup tampak sih secara perilaku gitu ya.
Misalnya contoh nada suara udah mulai meninggi gitu Nada ya. suara sudah mulai meninggi. Nanti anak kita bisa bilang gini, "Mams, ngegas sih ngomongnya." gitu. Nah, itu alarm tuh. Oh ya ya, tuh diingetin gitu kan ya. Terus komunikasi udah nggak nyambung gitu ya. Udah nggak ada tektokannya, udah nggak nyambung. Nah, itu menjadi alarm kita juga. Terus juga kita mudah capek, mudah ngantuk, terus kita secara fisiologis itu kita sering pusing, atau mungkin hal-hal yang lain dari tubuh kita yang kena, seperti itu sudah alarm sebenarnya. Ya. Gitu. Atau kita sudah mulai uring-uringan gitu ya, sensi. Udah mulai sensi, baru ngomong gini aja udah sensi, padahal biasanya nggak apa-apa kayak gitu. Kita udah nggak ada lagi bercanda-bercanda, udah mulai diem menyendiri. Nah, ini sudah menjadi alarm. Atau anak baru mau mendekati sudah langsung jangan dekat-dekat. Iya, baru nanya, "Oh, mau apa? Mami, ini aku nggak ngerti." Mami juga nggak ngerti. Udah tanya aja sama guru les kamu. Nah, itu udah mulai alarm gitu kan ya. Nah, udah mulai nyolot-nyolot gitu. Nah, itu udah mulai alarm seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya kita harus sadar. Harus peka juga ya. Harus peka bahwa ini udah nggak beres nih. Saya sudah di level yang akut. Jadi saya harus benar-benar punya waktu untuk break. Kalau perlu cuti-cuti. Kan boleh. Meskipun work from home cuti. Bisa ya? Oh, bisa dong. Bisa aja gitu. Bisa ya. Karena kan itu hak-haknya kita. Daripada kita nggak waras, ya kan? Semua orang jadi kena, kinerja kita malah nggak baik, mendingan kita cuti. Karena memang penentuan WFH juga kan datangnya dari pihak organisasi ya. Iya, betul. Bukan datang dari diri kita gitu kan? Begitu ya. Kita bisa cuti. Kita sampaikan, ini kondisi mental saya sudah tidak oke loh kondisi sekarang ini, sehingga bisa berdampak kepada kinerja dan orang-orang di sekitar saya gitu. Kita minta cuti lah. Mungkin 5 hari ya, kita cuti. Di situ kita benar-benar quality time dengan keluarga, benar-benar kita bisa me-reach up kembali ya, recharge gitu ya, kembali gitu ya, energi kita, pikiran kita, sehingga ketika kita sudah cuti itu menjadi fresh, seperti itu. Jadi perlu kita peka dengan alarm-alarm itu sih sebenarnya. Peka ya, dan juga peka juga dengan alarm, katakanlah ya, anak yang juga bisa saja mengalami stresnya juga ya. Betul. Karena kan sebenarnya yang stres bukan kita, orang tua, anak kita juga bisa stres. Gitu kan? Contohnya aja, karena selama ini ulangan sistemnya offline, terus sekarang harus daring gitu, sistemnya harus online. Kan penyesuaian ya mereka untuk mengerjakan soal ulangan di laptop gitu kan ya. Terus juga ada waktunya. Itu kan anak-anak juga stres. Belum nanti kalau wifi-nya ngedrop. Nah, itu pernah tuh terjadi sama anak saya. Itu UAS tuh. UAS udah mau submit. Iya. Wifi-nya ngedrop. Wah, dia langsung jerit-jerit gitu ya. Terus dia ini gimana kalau aku nggak naik kelas, gimana? Nah, akhirnya ya kita orang tua berusaha menenangkannya. Kalau kita cemas, dia makin cemas kan, gitu kan? Terus saya bilang, oke, tenang, nggak usah khawatir, tenang. Akhirnya saya call wali kelasnya, saya call ke guru mata pelajarannya. Saya bilang, ini wifi kami drop dan sebagainya. Oh, terus mereka bilang, oh nggak apa-apa kok, Mam, ini tetap bisa tersimpan kok, meskipun belum submit, kita ada sistemnya begini-begini. Jadi tenang aja, nanti di submit lagi gitu, disubmit ulang kembali, nggak apa-apa kok gitu. Yang penting kita sudah lapor gitu ke guru dan pihak sekolah gitu. Saya pikir mereka juga punya kebijakan-kebijakan ya, nggak yang saklek banget gitu. Ya, apalagi dalam situasi-situasi yang memang tidak ideal, katakanlah ya. Tidak ideal, dan seperti itu kan semua harus berubah gitu dengan cepat, seperti itu. Serba cepat begitu. Orang tua juga bisa kan juga ya menolong begitu ketika anak juga harus bisa semacam menghadapi katakanlah stresnya begitu. Apa sih saran-saran praktis yang bisa juga dilakukan oleh orang tua agar bisa mengajak anaknya, kamu juga mesti juga siap gitu untuk bisa menghadapi stresmu begitu. Ya, benar sekali. Karena memang itu bagaimanapun tugasnya orang tua, bukan tugasnya guru ya.
Ya, jadi saya pengalaman saya aja gitu ya, Pendeta Santi ya. Memang nggak mudah ya ketika mendampingi anak pada saat masa transformasi ini, memang tidak mudah gitu ya. Saya selalu sampaikan ke anak saya, oke, sekarang ini kondisinya memang pandemi dan kamu harus online school, artinya kamu harus siap dengan yang namanya digitalisasi. Ya, jangan takut dengan yang namanya teknologi. Ya, kalau kamu salah pencet, gak usah takut, dia bisa di back lagi kok, gitu kan ya. Dan gak usah takut untuk mencoba. Kalau kamu gak paham, kamu bisa tanya sama kita. Atau, kalau memang saya gak paham, saya akan tanya sama orang yang lebih ahli. Ya, yang ahli dalam hal teknologi. Dan itu biasanya karena kita nggak bisa ketemu, ya dipantau lah lewat video call atau apa, kan bisa itu dipantau. Menurut saya kita bisa melakukan berbagai macam cara untuk mempersiapkan anak-anak. Yang pertama, yang kedua, ketika kamu ujian online itu jangan ngeliatin jamnya, ya. Karena kalau dia udah, kan itu ada waktunya kan, nanti dia beralih, ada waktunya dia beralih gitu ya. Jangan ngeliatin jamnya, fokus aja sama soalnya. Karena kalau kamu ngeliatin jamnya, kamu udah panik. Gitu. Dan baiknya waktu itu wali kelasnya gini, Mams, ini kan ujian online. Jadi anak-anak tolong didampingi ya. Karena di sekolah anak saya itu tidak ada UTS. Jadi langsung UAS. Jadi makanya kan di ulangan hariannya nih banyak gitu ya, sering. Tapi UAS nih. UAS ini kan baru pertama kali dengan online. Akhirnya wali kelasnya sih cukup kooperatif waktu itu, Mams, tolong anaknya didampingi. Kami boleh kok didampingi gitu ya, didampingi supaya ketika dia ada kendala, Mams bisa langsung call kami, seperti itu. Ya. Dan menenangkan dia supaya dia tidak terlalu panik gitu. Tapi yang namanya anak-anak ya, ngapain sih nemenin? Emang aku mau nyontek? Enggak, bukan mau nyontek gitu kan. Tapi kan didampingi supaya kamu kalau ada kendala itu kamu bisa bilang, dan nanti saya selalu manggil, anak saya manggil saya Bunda ya. Nanti Bunda bisa sampaikan ke wali kelas kalau memang kamu ada kendala gitu. Nah, itu Ibu bagaimana waktu itu mendampinginya? Sedangkan ya, katakanlah mesti harus samping. Oh iya. Jadi ini laptop ya, dia duduk samping-samping ya? Samping-samping. Oke. Saya temanin dulu sampai dia sudah nyaman. Kan memang sesuai instruksi juga ya. Jadi kan memang kebetulan di sekolahnya itu wali kelasnya memang sangat kooperatif banget lah. Paham lah dengan kondisi seperti ini. Akhirnya saya dampingi dulu. Oke, kamu sudah oke, udah pergi deh gitu. Kalau dia bilang gitu, oh ya udah, berarti dia udah nyaman ya. Saya pergi. Gitu. Tapi saya bilang, tapi Bunda ada di sini ya. Kalau memang kamu butuh Bunda, kamu bilang, teriak aja, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Gitu. Supaya dia juga nyaman bahwa dalam kondisi seperti ini, semua orang-orang anggota keluarga saya tuh mensupport dan mendampingi saya. Begitu. Jadi si ibu juga bisa tetap fokus dengan pekerjaannya, betul. Tapi juga sekaligus bisa memantau begitu ya, menemani dan juga menyiapkan anak juga untuk berani begitu ya, untuk pelan-pelan bisa menghadapi stresnya. Betul, karena tuh paling challenge tuh di wifi ya, pada saat ngedrop karena pernah itu lagi ulangan, itu wifi-nya drop itu untuk itu ya, untuk vendornya punya saya itu drop itu semua gitu kan. Akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu kan menjadi anak-anak kan jadi cemas karena aduh nanti nilai saya berapa, saya naik kelas atau enggak gitu, nggak ada UTS ini langsung UAS dia udah panik gitu kan. Akhirnya ya jalan satu-satunya ya saya selalu bilang udah nggak usah panik, sekolah tuh nggak akan sekejam itu kok gitu kan. Kalaupun memang kamu itu tidak tidak bisa submit, sekolah akan kasih waktu untuk kamu ujian ulang lagi karena kondisinya memang seperti itu. Gitu. Jadi memang orang tua juga tidak perlu harus juga menambah kepanikan ya. Nggak.
Kalau orang tuanya panik, anaknya jadi panik. Makanya saya berusaha untuk nggak panik, meskipun saya juga panik sebenarnya. Jangan salah, saya juga manusia biasa, seorang ibu yang kalau anaknya panik, kok ibunya diam aja? Jangan salah, saya juga panik. Tapi gimana caranya? Ketika panik saya tetap senyum, nggak apa-apa, gitu ya. Meskipun jadi, aduh ini gimana? Kayak gitu. Jadi sebetulnya di situ juga orang tua sedang mengajar begitu ya, sedang mengajar dalam praktek langsung ya. Betul. Agar bisa tidak dikuasai oleh kepanikan itu tadi, kecemasan itu. Karena itu salah satu masalah ya yang dihadapi di pandemi itu kan tadi ya, cemas, depresi gitu kan ya, trauma seperti itu kan masalah-masalah yang muncul pada saat pandemi. Nah, ditambah dengan kondisi situasi yang harus bertransformasi begitu cepat, kalau kita tidak bisa menenangkan diri, ya itu akan berdampak gitu kan. Kasihan anaknya juga gitu. Jangan sampai anak itu ikut cemas karena kita cemas, nanti malah efeknya dia nggak bisa ngerjain kan. Ya. Gitu. Dan rileks juga, tidak perlu terlalu ditambahi dengan tuntutan-tuntutan yang memang nggak perlu heboh. Iya, nggak perlu heboh. Iya, nggak perlu heboh, nggak perlu lebay. Kalau kata anak saya, nggak usah lebay deh. Tenang aja. Nah, tapi kan sekarang akhirnya mereka sudah terbiasa ya dengan dengan situasi online ini gitu ya. Jadinya ya sudah terlatihlah anak-anak ini kayak gitu. Baik Bu, kita sudah tiba nih di penghujung acara. Nggak terasa ya ternyata ya, udah selesai ya. Apa yang bisa Ibu sampaikan itu untuk bisa boleh meringkas ya 3 segmen kita berkaitan dengan mengurai keruwetan work from home ini. Ya, jadi yang bisa saya simpulkan ya, bagaimana kita mengurai keruwetan work from home, terutama buat ibu-ibu yang bekerja. Yang pertama, ketika kita diberikan kepercayaan untuk work from home, ya tunjukkan itu. Ya, tunjukkan bahwa kita bisa memegang kepercayaan itu dari organisasi, komit dengan apa yang penugasan yang diberikan oleh organisasi, supaya tetap terjadi hubungan yang baik juga, sehingga organisasi tidak curiga dengan kita gitu ya, kita kemana gitu, tapi organisasi tahu bahwa kita tetap di rumah bekerja dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Yang kedua juga, pada saat kita mengalami keruwetan gitu ya di rumah, kita harus bekerja, kita harus mengurus hal-hal domestik, kita harus bisa melakukan skala prioritas, mana yang menjadi penting ya, mana yang harus didahulukan gitu. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga, supaya mental anggota keluarga itu sehat, kita juga sehat ya, kita harus bisa memanage diri kita seperti itu. Ya, sayangi diri kita sendiri, jangan sampai ketinggalan itu. Jangan sampai ketinggalan, sayangi diri kita sendiri. Baik, terima kasih Ibu Sukma. Sahabat, jika sahabat ingin memberikan respon ataupun juga pertanyaan, sahabat juga bisa menyampaikannya di kolom chat yang sudah kami sediakan. Dan terima kasih sudah bersama dengan kami. Saya percaya tema ini boleh makin memperlengkapi dan juga mencerahkan kita. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.